Haleluya. Shalom. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan, amin. Kita bersyukur di tengah minggu ini kita boleh datang kembali untuk memuji Tuhan kita, amin. Kita percaya Yesus adalah Raja di atas segala raja, amin. Mari semua kita dengan semangat kita memuji Tuhan kita bernyanyi, kita menari, membesarkan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Langit adalah tatamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah namamu. Namamu besar, namamu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebenaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Mari lebih lagi kita naikkan pujian ini untuk Tuhan kita Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan, langit adalah tatamu. Langit adalah tatamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah namamu besar, namamu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Haleluya. Kita percaya nama Yesus yang termulia, amin. Nama Yesus yang terbesar, perkasa, mempesona setiap kita. Haleluya. Besar namamu mulia Tuhan, namamu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Namamu dahsyat di atas segala nama. Namamu dahsyat di atas segala nama. Haleluya. Kita percaya Yesus Raja segala raja, nama di atas segala nama, amin. Kita percaya juga kita diberikan kuasa untuk menginjak-injak iblis di bawah kaki kita. Haleluya. Firman Tuhan adalah kekuatan dan kebenaran bagi setiap kita semua. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam namamu
Kita percaya ada kuasa dalam nama Yesus, amin. Kita siapkan hati kita saat ini. Kita benar di hadapan Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan haus, dengan rindu akan kebenaran firman Tuhan. Mari semua, baik kita di rumah, kita di jalan, baik kita masih di kantor atau dimanapun, saat ini kita yang mengikuti ibadah ini, mari sungguh-sungguh kita di hadapan Tuhan. Kita memberikan hidup kita untuk Tuhan. Kami rindu Roh Kudus-Mu Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku mengalir Tuhan, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. 神灵，请你来充满我们的心。哈利路亚。神灵，请你来充满我心，我需要你恩膏充满我灵。神灵啊，我好爱你，我的人让一缺一，而每一天我要更深爱你。神灵，请你来，神灵，请你来充满我心。我需要你恩膏充满我灵。神灵，我好爱你啊，神灵啊，我好爱你，我的灵让你缺一，而每一天我要更深爱你。我要追求你主，我将生命献给你，请以我更新，请以大能更新我灵，无任何与你相比。主啊，我望你的荣美，我敬拜你，才灵与真理。Satu hal yang ku rindu Tuhan, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidup, kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu mengubah
kami Tuhan. Haleluya, kami perlukan, kami rindu jamahan-Mu Yesus Tuhan. Kami mau mengasihi-Mu Yesus selamanya. Kami sujud di hadapan-Mu Yesus, kami sujud di kaki-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Jamah kami Tuhan, kami rindu Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan saat ini setiap kami yang lemah Tuhan, kami yang sakit Tuhan Yesus ya Bapa, kami percaya selalu ada mujizat di dalam Engkau Yesus. Dimanapun kami terbaring lemah saat ini Tuhan, kami perlu kuasa mujizat-Mu Tuhan, agar kami bisa sembuh kembali dari segala sakit, penyakit apapun Tuhan. Aku percaya ada mujizat Tuhan. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, berbuat ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari semua dengan segenap hati, dengan iman kita katakan, Kau Tuhan yang menjadi andalan kami Tuhan. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya, aku percaya ada mujizat. Aku percaya, aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya, aku percaya. Dengan iman percaya kita katakan, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhan, aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya, aku percaya ada mujizat. Aku percaya firman-Mu, aku percaya firman-Mu nyata. Haleluya, haleluya. Mari semua beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus. Haleluya. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur, kami telah memuji menyembah Engkau Bapa, dan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Dan pada saat ini kami siapkan hati kami mau menyambut firman-Mu Bapa. Kami percaya setiap firman yang ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
Selamat malam, shalom Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan. Apa kabarnya? Saya percaya semuanya dalam pemeliharaan Tuhan. Semua kita berada dalam kasih karunia Tuhan. Begitu besar pertolongan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Kita bisa rasakan setiap hari pemeliharaan Tuhan begitu luar biasa atas kehidupan setiap kita semua yang percaya kepada Dia. Puji syukur, di tengah minggu ini kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Kita masih bisa kebaktian secara online. Yang saudara bisa datang ke gereja, silahkan untuk kita melangkahkan kaki ke rumah Tuhan. Untuk kita bisa beribadah bersama-sama rekan-rekan jemaat GBI Gregorio yang lain. Mari saudara, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Kini tiba saatnya untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau satukan hati, satukan pikiran, kita mau satu dalam doa. Bapak dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini Bapak. Kami naikkan syukur kami dalam hadirat-Mu Tuhan, karena kebaikan-Mu yang luar biasa, karena pertolongan-Mu yang luar biasa Tuhan. Kesetiaan-Mu Tuhan tiada taranya dalam kehidupan setiap kami Bapak. Kami tidak goyah, kami tidak takut, kami tidak khawatir, karena kami berjalan bersama dengan Engkau di setiap hari kami Bapak. Terima kasih Bapak. Puji syukur kalau kami masih bisa beribadah pada minggu hari, pada hari Jumat ini Bapak, di tengah minggu ini Bapak. Terima kasih Bapak. Kami sudah memuji menyembah-Mu Tuhan. Kini tiba saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah yang kami dengar tidak hanya kami mengerti Tuhan, tapi kami mau melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, supaya firman-Mu ini menjadi gaya hidup kami Bapak. Supaya kami menjadi orang yang berkenan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang pimpin dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Judul khotbah saya pada malam hari ini ialah iman yang kuat. Haleluya, saudara-saudara. Saya percaya saudara rindu sekali untuk memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Dan saya percaya kita semua, kalau kita bisa ada sampai hari ini, saya percaya karena iman kita kepada Tuhan. Karena Tuhan, kita bisa meletakkan dasar kita di hadapan Tuhan, dan kita bisa kuat, kita bisa berjalan di tengah-tengah masalah, kita bisa menemukan jalan keluar di tengah-tengah persoalan kita. Firman Tuhan saya ambil dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau kita perhatikan di kalimat awal, iman adalah dasar. Iman adalah dasar. Iman adalah pondasi. Ibarat sebuah bangunan ada dasarnya, ada fondasinya. Nah, iman itu adalah fondasi. Fondasi tempat kita membangun sesuatu di atasnya. Kalau hari ini saudara bilang saya mau bangun kehidupan saya, iman adalah dasar dari kehidupan orang percaya. Saudara mau bangun apapun, perlu fondasinya. Perlu fondasi, dan fondasi kita adalah iman kepada Tuhan. Dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu. Segala sesuatu apapun yang kita mau bangun, pastikan kita bangun di atas fondasi yang kuat, saudara. Rumah kalau fondasi nggak kuat, rubuh saudara. Apapun itu kalau kita bangun di atas fondasi yang tidak kuat, maka semua itu sia-sia. Saudara mau bangun pernikahan, pastikan dengan fondasi yang kuat saudara. Saudara mau bangun karir, harus di atas fondasi yang kuat. Saudara mau bangun kehidupanmu, saudara mau bangun apapun, segala sesuatu, pastikan kita punya fondasi yang kuat. Nah, fondasi yang kuat itu adalah iman. Iman. Sebelum kita memulai sesuatu, sebelum kita membangun sesuatu, kita perlu punya iman yang kuat. Iman yang kuat hanya di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Iman yang kuat, iman yang kokoh, iman yang tidak tergoyahkan hanya di dalam Yesus Kristus. Saudara, segala sesuatu di kolong langit ini ada waktunya. Segala sesuatu di kolong langit ini ada masa dan ada waktunya. Tidak kekal, tidak abadi. Dan yang kekal dan yang abadi hanyalah Yesus Kristus.
Oleh sebab itu pastikan pada malam hari ini kita membangun segala sesuatu harus di atas fondasi yang kuat. Dan fondasi yang kuat, yang tidak tergoyahkan, yang kekal dan yang abadi hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita boleh katakan amin, luar biasa. Kalau kita semua percaya pada Yesus pada malam hari ini, kita sudah membangun di atas dasar, di atas fondasi yang kuat. Kalau fondasi nggak kuat, bangunan goyah, saudara. Demikian juga anak Tuhan. Kalau iman kita nggak kuat, anak Tuhan gampang goyah. Anak Tuhan gampang terombang-ambing. Tapi kalau fondasi kuat, anak Tuhan tidak goyah. Karena dia kuat bersama dengan Yesus Tuhan. Fondasi yang tidak tergoyahkan. Kita membaca sama-sama. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Demikianlah firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saya mau beritahu, kalau kita membangun di atas fondasi yang kuat, kita sama seperti membangun rumah di atas batu. Nah, fondasi yang kuat ini yang kita dapatkan ketika kita mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya. Tapi sebaliknya kalau orang bodoh, dia tidak mendengar, dia mendengar perkataan Tuhan tapi dia tidak melakukannya. Ia sama mendirikan rumah di atas pasir. Dimana ketika ada angin badai, justru rumah yang di atas batu yang akan berdiri dengan kokoh. Rumahnya sama, masalahnya sama, tapi pondasinya beda, saudara. Sekali lagi saya mau katakan, rumahnya sama, masalahnya sama, tetapi pondasinya beda. Dasarnya beda. Dasar bagi orang yang percaya kepada Tuhan itu jelas berbeda dengan orang yang dengar kebenaran tapi dia tidak melakukannya. Jelas beda. Rumahnya sama, masalahnya sama, tapi pondasinya beda, hasil akhirnya beda. Orang Kristen mau ditempa badai apapun tetap berdiri kokoh, teguh bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Ya, saya rasakan, kita semua rasakan bagaimana 2022 awal kita semua diterpa badai yang sama. Setiap orang, kaya, miskin, orang sibuk, orang nganggur, orang pintar, orang yang kurang pintar, orang yang tahu banyak, orang yang tidak tahu, dari rakyat jelata sampai presiden, dari rakyat jelata sampai raja, seluruh dunia kita terkena dampak COVID-19. Kita semua terkena. Rumahnya sama, kita semua kena. Masalahnya sama. Yang membedakan apa? Fondasinya. Kalau orang percaya, kita semua, masalah boleh ada, tapi puji Tuhan, hari ini kita masih bisa berdiri teguh. Kita masih bisa melewati segala-galanya. Saya percaya karena semua itu karena iman kita kepada Tuhan. Bukan kuat gagah kita. Oh, bukan karena saya, daya tahan tubuh saya kuat, saya nggak kena. Bukan begitu, saudara. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Catat baik-baik. Bukan karena kuat gagah kita, tapi karena kemurahan Tuhan kita bisa melewati segala-galanya. Saya mau beritahu, kalau Tuhan izinkan masalah atas hidup kita, percayalah Tuhan sedang ingin membangun bangunan yang megah di atas fondasi yang kuat. Hanya orang bodoh yang mendirikan bangunan megah di fondasi yang tidak kuat. Tetapi saya percaya Tuhan kita luar biasa. Dia ingin membangun sesuatu yang besar di atas hidup kita. Di atas fondasi yang kuat, Tuhan akan membangun karyanya yang luar biasa. Saudara-saudara, kalau saudara mau dipakai Tuhan luar biasa,
Hari ini kalau saudara bilang saya sedang ada masalah, Tuhan bagaimana saya sedang diterpa masalah. Imanmu kepada Tuhan, imanmu yang kuat kepada Tuhan akan membuat bangunan kau berdiri teguh. Dan fondasi kau yang kuat, siap-siap Tuhan akan bangun sesuatu yang hebat di atas saudara. Saya mau beritahu, perlu kita dibangun di atas fondasi yang kuat. Kita perlu dibangun di atas fondasi yang kuat. Dan fondasi itu hanyalah Yesus Kristus Tuhan kita. Firman Tuhan di Efesus pasal yang kedua, ayat 20-22. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai apa? Batu penjuru. Cornerstone. Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Sebagai fondasi. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan. Rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia, kamu, saudara dan saya, juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Pastikan saudara pada malam hari ini kita menerima ini. Kita tangkap ini bahwa kita perlu sekali untuk membangun kehidupan kita di atas fondasi yang kuat. Dan fondasi yang kuat itu hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bukan artinya begini, fondasi kuat tidak diterpa masalah. Enggak, saudara. Semua kita pasti diterpa masalah. Semua orang hidup pasti diterpa masalah. Tapi sadarilah saudara, ketika saudara punya fondasi yang kuat, Tuhan ingin membangun sesuatu yang hebat di atas fondasi tersebut. Pastikan saudara. Pastikan saudara mengerti di atas saudara, di atas kehidupanmu Tuhan ingin membuat karya yang begitu hebat. Di atas fondasi yang kuat itu Tuhan ingin membuat sesuatu yang hebat. Tuhan mau pakai hidupmu secara luar biasa. Jadi pastikan saudara-saudara yang menonton online ini, siapapun engkau saudara, tua, muda, engkau yang masih muda, Tuhan sedang ingin membangun karya yang luar biasa di atas hidupmu. Pastikan pada malam hari ini fondasi kita, fondasi saudara dan saya harus berada dalam Yesus Tuhan. Yesuslah sebagai batu penjuru, Dialah sebagai fondasi yang kuat, supaya dibangun bangunan yang luar biasa, kokoh dan tidak tergoyahkan. Lalu saudara, saya mau katakan apa yang membuat iman kita goyah? Apa yang membuat iman kita goyah? Apa yang membuat kita kadang-kadang goyah, tidak kuat? Yang pertama, ada dua hal yang saya mau katakan pada malam hari ini, yang saya catat pada malam hari ini, yang saya mau bagikan pada kita semua. Apa yang membuat iman kita goyah? Pertama, ketika kita mengandalkan kekuatan sendiri. Disitulah iman kita lemah. Disitulah fondasi kita goyah. Ketika kita mengandalkan kekuatan sendiri. Beginilah firman Tuhan. Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Firman Tuhan bilang terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dia tidak lagi mengandalkan Tuhan, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang mengandalkan keterbatasannya sendiri. Tuhan bilang apa? Terkutuklah dia, orang yang mengandalkan manusia. Saudara, mungkin saudara ditolong Tuhan luar biasa. Ketika ditolong Tuhan sekali berhasil, kita menang. Ditolong Tuhan 2 kali, kita menang. Jangan membuat kita takabur, saudara. Jangan membuat kita mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan bikin kita jadi sombong, saudara. Yakinkan hidupmu bahwa hidupmu hari ini, hidupmu, hidup saya, hidup saudara dan saya pada malam hari ini ada. Itu karena Tuhan. Bukan karena kekuatan kita sendiri. Bukan dengan kehebatan, kepintaran kita. Tapi karena Tuhan. Sadari itu saudara. Jangan sekali-kali kita mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan sekali-kali kita takabur. Kita merasa bahwa wah saya hebat. Wah saya luar biasa. Tidak saudara. Tuhan bilang apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatan sendiri. Yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kasihnya hilang daripada Tuhan.
yang hatinya menjauh, yang pikirannya menjauh daripada Tuhan. Seiring masalah terjadi membuat kita mundur daripada Tuhan, saudara. Saya mau kasih tahu, Tuhan tidak pernah menjauh dari kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Tapi kadang-kadang kita ini yang suka meninggalkan Tuhan. Tuhan gak pernah sekalipun menjauh dari kita. Dia katakan Tuhan Allah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Yang membuat Tuhan, kita gak bisa merasakan pertolongan Tuhan adalah kita yang menjauh daripada Tuhan. Kita menjauh daripada Tuhan. Kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita merasa hebat, kita merasa luar biasa. Kita lupakan Tuhan, kita remehkan Tuhan. Kita yang pergi daripada Tuhan. Saudara ingat beberapa minggu lalu saya bicara tentang Raja Asa. Raja yang begitu berkenan kepada Tuhan. Ketika dia melawan orang dari negeri asing. Banyaknya hampir 1 juta pasukan. Dia mengandalkan Tuhan. Tetapi ketika melawan 1 orang yang pasukannya belum kelihatan. Karena 1 orang itu, Raja Asa berpaling daripada Tuhan. Dia tidak mengandalkan Tuhan, tapi dia mengandalkan orang lain. Dia mengandalkan orang lain, dia gak mengandalkan Tuhan. Persembahan yang harus dia berikan kepada Tuhan, dia malah berikan kepada sekutunya untuk bisa menolong dia berperang. Hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara, apalah arti 1 orang? Kalau 1 juta orang yang besar musuh lawan berat, dia bisa menang melawannya. Karena Tuhan membuat Raja Asa menang terhadap perkara yang sulit. Kenapa? Karena perkara 1 orang dia meninggalkan Tuhan. Inilah yang saya sebut dengan takabur, saudara. Dia merasa bahwa dia gak butuh Tuhan. Dia memantau musuhnya. Dia menganalisa musuhnya. Orang ini yang pernah menghancurkan 1 keluarga raja. Dia banyak tahu, saudara. Justru ketika kita banyak tahu, kita harus banyak mengandalkan Tuhan, saudara. Semakin kita tahu kejamnya dunia, kita harus semakin mengandalkan Tuhan. Semakin kita banyak tahu, semakin kita banyak mengerti situasi dunia, justru itulah yang membuat kita harus terus bergantung kepada Tuhan, saudara. Banyak tahu harus kita miliki, kita harus banyak mengetahui dalam kehidupan ini. Semakin kita banyak tahu, semakin harus kita mengandalkan Tuhan, saudara. Haleluya. Ya, saudara. Semakin banyak kita tahu, harus semakin banyak kita mengandalkan Tuhan. Dokter, pengacara. Saya pernah ketemu dokter. Wah, dokter itu hebat sekali. Ketika saya bilang, "Dok, kamu luar biasa ya, Dok ya. Pasienmu luar biasa. Banyak begitu, mereka mendapat kesembuhan daripada engkau." Dia katakan apa? "Hanya karena Tuhanlah saya sanggup," dia katakan begitu. Semakin banyak pasien membuat saya harus semakin banyak berdoa kepada Tuhan. Kadang-kadang lagi operasi, dia bilang, sedang memutuskan sesuatu. Kadang-kadang saya butuh suara Tuhan dalam hati saya. Dan beberapa kali, banyak sekali pertolongan Tuhan ketika di tengah-tengah meja operasi. Ketika dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan, ada Roh Kudus yang berbicara di hati dia, yang menuntun dia di tengah-tengah operasi, sehingga operasinya berjalan dengan baik. Dokter spesialis luar biasa yang menolong istri saya. Dia katakan apa? Semakin saya banyak pasien, semakin saya banyak tanggung jawab, semakin saya harus dekat kepada Tuhan. Saya nggak boleh ngandelin kepintaran saya harus ngandelin Tuhan. Saudara, kalau saudara hari ini menyimak di TV, ada beberapa banyak pengacara yang bicara di TV. Dia bilang apa? Saya harus dituntun sama Tuhan. Ketika dia bicara, dia ngomong firman Tuhan. Ketika dia bicara, dia ngomong firman Tuhan. Ketika dia ngomong, dia bicara firman Tuhan. Ngomong sama media, ngomong firman Tuhan. Ngomong sama orang, dia ngomong firman Tuhan. Semakin dia banyak tahu, semakin dia harus bergantung kepada Tuhan, saudara. Perhatikan baik-baik. Semakin kita banyak tahu, semakin kita banyak mengerti, kita harus semakin banyak bergantung kepada kebenaran firman Tuhan. Kita harus bergantung kepada Yesus. Kita harus bergantung kepada iman yang tidak tergoyahkan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Itu yang buat iman kita goyah.
ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Yang kedua, dan yang terakhir, yang membuat iman kita goyah adalah ketika kerajinan kita kendor, saudara. Ketika kita kendor, saudara. Firman Tuhan, Roma 12 ayat 11. Demikianlah firman Tuhan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan melayanilah Tuhan. Saudara, ketika kerajinan kita mulai kendor, saudara, disitulah mulai iman kita akan goyah, saudara. Jangan pernah kendor, saudara. Kendor itu adalah ketika kita nggak kenceng lagi sama Tuhan. Ketika kita nggak kenceng lagi sama Tuhan, saudara. Ketika kita tidak melakukan firman Tuhan. Ketika kita nggak lagi berdoa, nggak lagi baca kebenaran firman Tuhan, kita malas datang ibadah, kita malas beribadah, kita malas menyembah Tuhan, kita malas baca firman Tuhan. Ketika kerajinan kita mulai kendor, disitulah letak iman kita akan goyah, saudara. Pastikan pada malam hari ini, kencangkan iman kita, kencangkan hubungan kita, kerajinan kita harus kencang. Senar gitar kalau nggak kencang nggak enak, saudara. Makanya setiap kali saya main musik, saya pasti akan setel gitar saya. Semuanya harus kencang, nggak boleh kendor. Kalau kendor nggak enak, saudara. Begitu pula hubungan kita dengan Tuhan, tidak boleh kendor, saudara. Kalau udah kendor, udah nggak enak, saudara. Itulah yang membuat iman kita goyah. Ketika kita mulai kendor, saudara. Banyak orang bilang begini, aduh, saya nggak mau terjebak dengan rutinitas saya. Aduh, saya udah terjebak dengan rutinitas saya. Saya mau beritahu, justru kita perlu yang namanya rutinitas itu, saudara. Kita perlu punya rutinitas itu. Kita perlu punya gaya hidup itu. Gaya hidup menyembah, gaya hidup berdoa, gaya hidup beribadah, gaya hidup kebaktian sama Tuhan. Gaya hidup menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan. Itu adalah sebuah gaya hidup yang harus kita perhatikan. Kenapa kita jenuh? Karena kita nggak punya tujuan, saudara. Kenapa kita merasa jenuh? Karena kita merasa nggak punya tujuan. Nah, malam ini saya beritahu, tujuanmu berdoa, tujuanmu menyembah, tujuanmu kebaktian adalah supaya kita mengencangkan hubungan dengan Tuhan. Supaya hubungan kita intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Saudara, kadang-kadang begini, kita karyawan. Kalau tanggal 1 kita rajin, tanggal 5 kita masih rajin, tanggal 15, 16, 17, 20 udah mulai kendor kerjanya. Kenapa? Karena tujuannya sama gaji itu mulai jauh, saudara. Nah, tapi kalau udah mulai tanggal 25, 26, 27, wah, kerja semangat. Kenapa? Karena tujuannya gaji sudah di depan mata, saudara. Saya mau beritahu, itu sama perusahaan. Saya mau beritahu, saudara, kalau sama Tuhan, ada rahmat Tuhan baru setiap hari, setiap pagi. Saudara seperti terima payroll setiap pagi. Seperti menerima gajian setiap pagi. Setiap hari ada mukjizat Tuhan setiap hari dalam kehidupan setiap kita. Pastikan dalam setiap hari kita, jangan kendor sama Tuhan. Jangan kendor. Kita harus kenceng. Kerajinan kita harus kuat dengan Tuhan. Jangan sampai kita karena masalah buat kita nggak mau berdoa. Aduh, pusing, runyam pikiran, nggak bisa berdoa. Jangan sampai, saudara. Pastikan, saudara, apapun masalahmu, apapun kondisimu, pastikan iman kita harus kencang sama Tuhan. Haleluya. Jangan kendor, kencang sama Tuhan. Supaya apa? Supaya kita terima mukjizat setiap hari. Supaya kita minta pertolongan Tuhan setiap hari. Dan gak cuma minta Tuhan, gak cuma minta, saudara, kita pasti akan mendapatkan pertolongan Tuhan di setiap harinya kita. Haleluya, haleluya. Jangan buat iman kita goyah, tapi iman kita harus kuat. Jangan andalkan kekuatan sendiri, tapi andalkan Tuhan. Jangan kendorkan kerajinan kita, kita harus kencangkan kerajinan kita. Harus semakin rajin lagi ke gereja. Kalau saudara datang ke gereja udah mulai ada rasa malas, saudara, hati-hati, saudara. Hati-hati. Iblis sedang mengintip di lubang pintu. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum, siap menerkam kita semua. Pastikan kita semua jangan pernah kendor. Rajin ke gereja, rajin beribadah kepada Tuhan. Doamu, rajin menyembahmu, rajin baca Alkitabmu, rajin di hadapan Tuhan. Sehingga iman kita kuat dan kita
tidak tergoyahkan. Haleluya. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini Bapa. Iman kami tidak mau jadi kendor Tuhan. Iman kami tidak mau goyah Tuhan. Kami mau punya iman yang kuat, punya iman yang kokoh, yang tidak tergoyahkan Tuhan. Pastikan kami malam hari ini Bapa, kami mengambil keputusan untuk kami mau mengandalkan kekuatan-Mu Tuhan. Kami nggak mau sombong Tuhan, tapi kami mau semakin merendahkan hati kami, merendahkan diri kami di hadapan-Mu yang kuat dan luar biasa Tuhan. Ampuni pelanggaran kami, ampuni kesalahan kami, ampuni kesombongan kami Tuhan. Kami mau buka hati kami, mau merendahkan hati kami, mau merendahkan diri kami di hadapan Engkau Tuhan. Karena biar kami semakin kecil, Engkau semakin besar, Engkau semakin dipermuliakan Tuhan. Dan juga jangan biarkan Tuhan kerajinan kami kendor. Tapi kami mau berkomitmen Tuhan. Kami mau mulai kencangkan kembali Bapa ikat pinggang kami. Kami mau kencangkan kembali Bapa hubungan kami dengan Engkau Tuhan. Kerajinan kami Bapa. Kami mau rajin baca Alkitab, kami mau rajin berdoa, mau rajin menyembah, mau rajin kebaktian kepada Engkau Tuhan. Kami mau rajin melayani-Mu Bapa, supaya kami menerima pertolongan-Mu di setiap hari kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati jemaat, berkati mereka Bapa, perhatikan mereka Tuhan. Kau perhatikan mereka yang sedang sakit, Kau yang sembuhkan. Mereka yang sedang dalam kelemahan, Kau yang kuatkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Angkat tanganmu, terimalah berkat pada Tuhan. Cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus menyertai hidupmu dari hari ini sampai Yesus berdua kali sampai selama-lamanya. Di awan-awan yang ramai, Yesus datang untuk memberkati setiap kita, untuk bersama-sama dengan kita. Terima kasih Bapak, terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.